kriterianya adalah lulus, karena kita itu hanya menjumlahkan rata-rata murid yang lulus saja. Ketik di sini lulus, titik koma. Summaries-nya adalah ini, kolom rata-rata ini. Halo teman-teman, kembali lagi di channel BFL. Kali ini kita akan membahas 12 rumus yang wajib dikuasai untuk tes admin. Teman-teman, ini rumus yang paling dasar dan saya juga pernah bahas di video saya sebelumnya, namun ini sangat penting untuk kita ketahui. Langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan data, ya, ada 3 sheet. Ini sheet bagian 1, bagian 2, dan inilah tabel bantu untuk kita mengerjakan bagian 2 ini. Oke. Lanjut. Nah, di sini saya punya data, ini nama murid, jenis kelamin, ya, mata pelajaran IPS, IPA, matematika. Nah, kita disuruh mencari total nilai, rata-rata nilai, dan status. Yang pertama, kita dulu mencari total nilai. Mungkin teman-teman menggunakan rumus sum, ya, ketik sama dengan sum seperti ini. Baru kita buat datanya, enter. Nah, ini total nilai si Ahmad ini adalah 265. Namun ada cara yang lebih cepat, yaitu kita menekan tombol Alt plus sama dengan di keyboard. Seperti ini, baru enter. Nah, inilah cara cepatnya. Untuk di bawahnya ini, kita tinggal kopikan saja rumusnya seperti ini. Tarik ke bawah, maka sudah selesai. Oke, lanjut. Rata-rata nilai ini kita menggunakan rumus average. Oke. Caranya adalah ketik sama dengan average. Nah, ini dia. Average. Maka kita memblok nilainya sama seperti tadi. Baru enter. Rata-rata nilai Ahmad ini adalah 84,3. Untuk di bawahnya ini kita tinggal kopikan saja rumusnya seperti ini. Maka selesai. Lanjut. Untuk kolom status ini, kita mengambil kriterianya itu dari sini. 60 ke bawah tidak lulus, 60 ke atas itu adalah lulus. Di sini kita menggunakan rumus if. Oke. Ketik sama dengan if. Logical testnya ini kita pilih sel rata-rata nilai. Jadi kalau di bawah 60 tidak lulus, di atas 60 maka lulus. Setelah itu ketik lebih besar atau sama dengan 60, oke, titik koma, buka kutip, lulus, koma, selain dari itu atau di bawah 60 tidak lulus. Nah, teman-teman, ini adalah rumusnya. Cara bacanya adalah seperti ini. Jika rata-rata nilai ini sama dengan atau lebih besar dari 60, maka statusnya lulus. Namun, jika di bawah 60, maka tidak lulus. Oke, setelah ini enter. Nah, ini adalah lulus karena di atas 60. Ini rumusnya kita kopikan ke bawah. Nah, selesai ya. Ini tidak lulus karena di bawah 60. Ini juga si Vina tidak lulus karena di bawah 60. Lanjut, kita disuruh mencari banyaknya murid di kelas, gitu ya teman-teman. Ini caranya ada 2, ya. Kita bisa menggunakan patokannya itu kolom yang ada huruf atau kolom yang ada angka, terserah. Ada 2 cara. Kita coba cara yang pertama, yaitu yang ada kolom huruf ini, yaitu kita menggunakan rumus count. Ketik sama dengan count. Oke, seperti ini. Baru cari kolom yang ada huruf. Bisa ini, bisa juga yang ini, terserah. Misalnya yang ini ya, kita coba, baru enter. Maka total siswa atau murid di data ini adalah 10 orang. Oke. Atau kita juga bisa menggunakan kolom yang ada angka. Ketik sama dengan count. Yang tadi counta, sekarang count ya. Jadi kita cari kolom yang ada hurufnya. Misalnya, kita cari kolom yang ada angkanya. Misalnya ini atau ini juga terserah. Yang penting kolom yang ada angka. Misalnya ini lah ya.
baru enter. Maka total nilai di kelas ini adalah ada 10 orang. Oke, lanjut. Nilai rata-rata tertinggi. Di sini kan ada rata-rata nilai nih. Kita cari yang mana yang lebih tinggi. Ini kita menggunakan rumus max. Oke, ketik sama dengan max seperti ini. Baru blok kolom rata-rata ini, karena kita mencari rata-rata yang tertinggi. Enter. Maka rata-rata yang paling tinggi adalah 88,7. Betul ya? Cuma ini doang, si Dewi. Oke, lanjut. Nilai rata-rata terendah. Nah, ini kebalikan dari rata-rata tertinggi. Di sini kita menggunakan rumus min. Ketik sama dengan min seperti ini. Baru kita blok kolom rata-rata ini, enter. Lanjut. Banyaknya murid yang lulus. Teman-teman, di sini kan ada status nih, ada beberapa murid, namun ada juga yang lulus, ada juga yang tidak lulus. Namun di sini kita diminta menghitung jumlah murid yang lulus saja. Oke. Tapi ini caranya jangan menggunakan manual. Kalau manual kan kita hitung satu-satu gitu ya, seperti ini. Caranya adalah kita menggunakan rumus COUNTIF. Ketik sama dengan COUNTIF. Oke, setelah itu range-nya ini. Oke, kita blok semuanya. Baru titik koma. Kriterianya adalah lulus, karena kita itu hanya menghitung banyaknya murid yang lulus saja. Lulus. Tutup kurung, enter. Maka jumlah murid yang lulus adalah ada 7 orang, benar ya? Oke, benar, 7 orang. Lanjut. Jumlah total nilai murid yang lulus. Nah, ini kan lulus nih, si Rizky ini. Nah, kita hitung jumlah total nilai yang lulus saja. Caranya adalah kita menggunakan rumus SUMIF. Oke, SUMIF. Ketik sama dengan SUMIF. Range-nya ini. Kolom status ini kita blok seperti ini. Titik koma. Kriterianya adalah di sini kan kita hanya menjumlahkan total nilai murid yang lulus saja. Berarti ketik di sini lulus ya. Buka kutip lulus, kutip, titik koma. Sum range-nya adalah kita blok total kolom total nilai ini. Nah, seperti ini. Setelah itu tutup kurung, enter. Maka jumlah total nilai murid yang lulus, oke, seperti ini, 1612. Lanjut. Jumlah rata-rata nilai murid yang lulus. Nah, yang tadinya kan total nilai. Nah, sekarang masuk kita ke jumlah rata-rata nilai murid yang lulus. Oke. Ini dengan ini. Caranya adalah sama seperti tadi. Caranya adalah ketik sama dengan SUMIF. Range-nya ini. Setelah itu kita ketik titik koma. Kriterianya adalah lulus, karena kita itu hanya menjumlahkan rata-rata murid yang lulus saja. Ketik di sini lulus. Titik koma. Sum range-nya adalah ini, kolom rata-rata ini. Setelah itu tutup kurung, enter. Maka rata-rata, jumlah rata-rata nilai murid yang lulus adalah 537,3. Lanjut, rata-rata nilai murid yang lulus. Nah, teman-teman, di sini kan ada rata-rata nih. Kalau kita totalin di sini, nah, total yang ini nih, yang di bawah ini adalah total rata-rata seluruh murid, baik yang lulus maupun yang tidak lulus. Namun, di sini kita diminta hanya mencari rata-rata
nilai murid yang lulus saja tanpa ikut yang tidak lulus ini. Nah, caranya adalah kita di sini menggunakan rumus average if. Caranya adalah ketik sama dengan average. Nah, ini nih, average if. Oke, setelah itu range-nya ini, yang status ini, titik koma, kriterianya adalah lulus. Karena kita itu mencari rata-rata murid yang lulus saja. Titik koma, average range-nya. Nah, ini kita pindah ke kolom rata-rata ini. Setelah itu tutup kurung, enter. Jadi rata-rata nilai murid yang lulus adalah 76,8. Lanjut di bagian 2. Teman-teman, di sini kita harus menguasai rumus VLOOKUP dan HLOOKUP, dan kita juga harus mengerti apa perbedaan antara rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini kita sudah disediakan tabel bantu, di mana yang pertama ini kita menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, apa sih bedanya VLOOKUP ini? VLOOKUP adalah kita mengambil data secara vertikal atau secara kolom seperti ini. Nah, oke. Sedangkan HLOOKUP kita mengambil data secara baris seperti ini. Nah, itulah bedanya antara HLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini kita ketik sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah nomor pemesanan ini, titik koma, tabel array-nya adalah tabel bantu di sini. Kita blok mulai dari nomor pemesanan ini sampai domisili ke bawah seperti ini. Baru kita menekan tombol F4 di keyboard. Kita absolutkan supaya nanti rumusnya tidak error ketika kita kopikan ke bawah. Titik koma, kolom indeksnya. Nah, karena kita mau mencari nama customer, berarti ada di kolom kedua ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, 3 dan 4. Kolom kedua untuk nama customer. Titik koma, pilih false. Setelah itu tutup kurung, enter. Betul ya, 06 itu Eric. Betul. Rumusnya kita kopikan ke bawah seperti ini, kita tarik. Nah, rumusnya tidak error karena kita sudah kunci. Lanjut, kita masuk ke kolom domisili. Sama juga kita menggunakan rumus VLOOKUP seperti ini. Lookup value-nya kita pilih nomor pemesanan, titik koma, tabel array-nya adalah tabel bantu, sama kita kopikan seperti ini. Setelah itu kita menekan tombol F4 di keyboard, titik koma. Nah, karena kita mau mencari domisili berarti ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, berarti di kolom ke-4. Titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Jadi R ini adalah berdomisili di Palembang. Untuk bawahnya ini kita tinggal kopikan rumusnya seperti ini. Nah, dan dia tidak error. Lanjut, lama pengiriman. Ini datanya kita ambil di sini. Oke. Kalau dia di Jakarta itu lama pengirimannya 1 hari, Tangerang 2 hari, Palembang 4 hari, dan seterusnya. Jadi ini kita menggunakan rumus HLOOKUP karena kita mengambil datanya itu baris, ya, bukan kolom kita di. Ketik sama dengan HLOOKUP seperti ini. Lookup value-nya adalah ini domisili. Oke. Lookup value-nya adalah domisili. Titik koma, tabel acuannya adalah ini, tabel bantu. Kita blok yang ini saja. Sama yang bawahnya ini nggak usah ikut. Setelah itu kita menekan tombol F4 di keyboard, kita kunci rumusnya. Setelah itu kita ketik titik koma. Nah, row index-nya adalah ini kan baris pertama nih. Nah, karena kita mau mencari lama pengiriman ada di baris kedua, berarti di sini kita mengetik 2. Oke, setelah itu titik koma, pilih false, tutup kurung, enter. Ini rumusnya kita kopikan ke bawah
maka sudah selesai. Teman-teman, simple ya, mudah. Ada beberapa rumus yang kita sudah pelajarin. Teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen. Nanti file ini saya akan taruh di kolom deskripsi supaya teman-teman bisa download dan latihan. Sekian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.